Dodo ya. Dan atau ganti nama Dika siapa lagi? Enggak mau ya. Jangan ya Dika, nanti temannya Dodo aja. Oke. Di negeri yang jauh sana ada anak bernama Dodo. Semalam Dodo lembur. Bukan lembur kerjaan, bukan lembur bantuin orang tua, tapi lembur habis ngeliatin layar HP-nya. Kalah lagi main game. Tidur kan? Wah, begitu loh. Berarti anak-anak di sini begitu. Oh enggak ya, cukup Dodo yang begitu. Oke. Nah itu cukup Dodo yang kayak gitu. Kamu nanya ke ibunya. Gak boleh ya. Terus, habis itu azan subuh berkumandang. Siapa di sini yang bisa azan? Oke, Dika. Azan satu. Pertama aja yang paling pertamanya. Allah Akbar. Coba berani ada yang mau nyoba azan? Yang laki-laki? Ada yang mau nyoba azan? Bisa azan nggak? Ada yang mau nyoba azan? Yo, daripada ini temennya azan yuk. Ayo Dika. Allahu Akbar. Coba. Pakai mic biar kedengar. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah. Ya, stop ya, udah. Habis itu azan sudah berkumandang di dekat rumahnya. Ibunya bangunin. Dok, tangi. Bukan gitu ya. Dok bangun, Dok. Gitu kan. Dok, tubuh. Nanti dulu toh, aku tuh masih ngantuk. Semalam aku lemburan nih loh Bu. Terus kalah, aku tidur lagi. Sini Dodo sini Dodo. Yang jadi Dodo. Nanti yang nggak fokus ibu ajak ke depan jadi Dodo ya. Boleh ya? Nah, terus Dodo nggak mau bangun. Dodo masih sibuk tidur. Akhirnya ibu sholat sendiri. Dodo tidur. Tiba-tiba Allah, aku di mana ini? Kok begini tempatnya? Dodo berada di ruangan yang sangat gelap. Ini meja, kursi. Aduh, nggak nyampe. Apa ini? Bener-bener nggak kelihatan ruangannya. Bingung Dodo. Ya Allah. Ini kenapa? Ini gara-gara dibangunin ibu nggak mau bangun, aku malah ada di sini. Kata Dodo. Kira-kira dia di mana? Neraka. Tidak ada suara. Dodo. Suaranya siapa ini? Mikrofonnya siapa ini? Masih nggak kelihatan. Ya Allah. Cepetan. Aduh, tadi tahu gitu. Mama ibu dibangunin, aku mau aja. Ini aku di sini kan aku takut. Oh ini ada temanku ini. Ayo temanku. Oh bukan temanku. Terus aku di mana? Ini aku sendirian. Aduh. Dodo. Iya. Namaku Dodo bukan Dika. Iya. Dika temanku yang di sekolah sana tuh loh. Aku Dodo. Kenapa? Kamu ngapain semalam? HP. Cuma pegang HP. Masa pegang HP? Kata suara itu kan. Iya, cuma pegang HP tapi jam 12 malam terus aku main game terus aku kalah. Aku pengen balik ke ibu, jangan di sini. Ibuku di mana ini? Kok aku ada di sini? Kata Dodo. Aduh ya Allah, ini gimana? Dodo. Dengar kata ibu, kalau disuruh bangun harus bangun. Ya tapi kan tadi aku ngantuk ya Allah, aku di mana ini? Akhirnya Dodo jalan di tempat yang gelap-gelap. Ini gimana aku baliknya ya? Gak ada senter, gak ada pintu Doraemon, gak ada kantong Doraemon yang bisa ngeluarin senter. Terus gimana dong? Terus jalan aja gini. Tiba-tiba ada seberkas cahaya. Wah, itu pintunya. Ada Dika di sana. Ada teman-teman warga home di sana. Ngapain mereka? Kata Dodo. Oh, ternyata mereka lagi di masjid salat subuh. Oh, tahu gitu aku dibangunin ibu mau. Sekarang aku di sini nggak bisa ke sana. Kata Dodo.
Ya Allah, gimana ini? Tolong aku ya Allah. Jangan. Kalau aku kejebak di sini gimana? Dika tolong ini aku di sini. Dika nggak tahu orang lagi salat subuh sama temen-temennya, habis itu dengerin ceramah. Ya gerakannya gimana dik? Coba berdiri dik. Orang salat gerakannya gimana dik? Berdiri dik. Nggak apa berdiri, buat contoh. Berdiri. Nah salat yang khusyuk gimana dik? Gerakannya? Ini dodo semua ceritanya, Dika sendiri ini dodo semua. Ya ibu cerita kalian pada kayak gini, jadi dodo aja. Iya kan? Jadi dodo ya? Ayo, coba jadi Dika sekarang, jadi Dika semua berdiri jadi Dika yang cowok berdiri. Ayo coba, rapi, sholat gimana sholat? Kalau mau sholat gimana coba? Ini dodo ya? Oh, kamu jadi dodo berarti kalau mau berdiri. Ini siapa nih yang jadi dodo nih? Gak apa-apa, udah sembuh kan? Oh belum. Bisa pelan-pelan? Bisa. Coba gimana sholat? Pandi. Coba gimana? Kalau yang nggak mau sini, yang ini jadi dodo deh sama ibu. Ya gimana dong? Gak ada yang jadi dodo, ya udah ibu aja jadi dodo. Teman-teman. Loh, kamu nggak sholat berarti temennya aku. Sini. Yuk, coba dipraktekin. Gerakan sholat. Boleh? Ayo sini. Kakinya ayo gerakan sholat. Nanti ibu ajak ke sini loh. Ibu ajak maju. Yo. Coba. Apa? Kalau mau berarti baris yang lagi. Oke, Dika pimpin di sini jadi imam ceritanya. Masya Allah. Gak, jangan kayak dodo ya. Dodo aja di sini. Allahu Akbar gitu ya. Gerakan sholat aja sampai aku. Yo. Allahu Akbar. Ya Allah, temanku sholat, ya Allah. Aku malah di sini cuma ngeliatin aja karena nggak patuh sama ibu. Allahu Akbar, terus ruku. Nah, udah stop, nggak bercanda, stop. Gini terus ya, sampai ibu cerita. Oke, anak-anak yang sholat. Oh iya, udah ya, udah belum? Oke, anak-anak perempuan dengerin cerita ibu selanjutnya. Lanjut masih. Masih ya, udah cukup Dika. Nanti nggak selesai sampai ibu cerita. Dah. Oke, terima kasih. Nah, udah habis itu udah. Oh masih mau sholat? Nggak duduk lagi? Masih. Udah. Berdiri sampai ibu selesai cerita ya. Adit sama Farel nggak boleh deketan duduknya. Nah, duduknya jauhan, nanti kalau nggak ibu pangku sini. Mau di pangku? Mau di pangku sini. Adit di pangku aja kalau sama sepeda, kalau masih bercanda ya. Iya. Terus habis itu udah ngeliat temennya, ya Allah seneng banget ya bisa sholat gitu, nyesel banget dan gak denger omongan ibu. Terus akhirnya, tiba-tiba hujan gitu. Ya Allah ini hujan kenapa ya? Bangunlah Dodo dari tidurnya. Walah, diguyur ibu top segayung. Bu, kenapa aku dibasahin gini toh Bu? Lah kamu dibangunin ibu, ditarik kakinya, ditarik tangannya, nggak mau bangun. Ibu guyur aja pakai gayung. Ya Allah, ternyata hujan. Alhamdulillah ibu menolongku. Loh kenapa tadi? Aku masuk ke ruangan gelap Bu, kayak dikurung karena nggak denger ibu. Sholat subuh loh Bu tadi tuh, ibu kan bangunin sholat subuh tapi kamu gak mendengar, akhirnya aku bermimpi yang buruk. Untung lihat Dika sama teman-teman sholat Bu, alhamdulillah ya Allah, itulah yang menolong aku Bu. Terus aku tersadar, untung ibu guyur pakai air. Jadi bersyukur ya kalau ibunya nyiprat-nyipratin air. Tidak ada yang protes ibunya nyiprat-nyipratin, enggak ya. Jadi bersyukur ibunya nyiprat-nyipratin air gitu. Oh enggak apa-apa Bu, Alhamdulillah, jadi kayak mandi. Akhirnya Dodo kan udah kepalang basah, mandilah Dodo. Jebur, nggak apa-apa ini, aku malu sama Pak Ustadz kalau datang ke masjid masa sholat subuh setengah 6 Bu, Pak Ustadznya udah ngaji. Udah, nggak apa-apa, kesana cari ilmu, tanya ke Pak Ustadz, kenapa harus sholat 5 waktu? Kenapa harus sholat subuh? Nah, mandilah Dodo karena udah kepalang basah tadi diguyur ibunya satu gayung. Ya kan? Pikiran udah ganteng biar kayak Dika. Siapa lagi sih di sini nama kok sama Dika aja dari tadi? Siapa? Dino.
rambutnya miring-miring dikit biar kayak Vino. Karena Dodo ya, jadi yang cowok-cowok aja disebutin dulu ya, yang cewek nanti gantian. Ceweknya baik-baik semua. Pakai kaos warna merah biar kayak Vino ya. Dah. Oke. Terus set langsung ke kemana Dodo habis itu? Ke masjid ketemu dengan Pak Ustadz. Ada yang mau tanya? Apa yang harus ditanyain sama Pak Ustadz? Kalau adik-adik di sini ada yang mau tanya nggak? Nggak perlu nanya. Sekarang ibu yang nanya berarti ya? Kan kadang nanya. Ibu yang nanya aja ya? Iya, aku nanya. Kamu jawab ya? Nah, oke? Jawab ya? Kenapa sih harus sholat 5 waktu? Wajib. Wajib apa? Wajib sholat. Gimana? 5 waktu emang apa aja? 5 waktu jam 1, jam 2, jam 3? Enggak, 5 waktu apa? Subuh kapan subuh? Besok? Ya, sebelum matahari terbit subuh. Terus zuhur kapan? Nanti. Zuhur? Nah, pada saat matahari sudah tinggi. Terus apa lagi? Asar kapan asar? Kemarin? Ya, sekitar mataharinya udah hampir mau tenggelam. Terus? Tenggelam kemana mataharinya? Kira-kira? Kira-kira kemana? Utara. Nah, mataharinya udah mulai bergeser. Terus tenggelam kemana lagi? Terus maghrib kapan maghrib? Maghrib kapan maghrib? Maghrib kapan? Ya, isyanya kapan? Malam. Oke, udah sekarang ibu nanya lagi, nggak mau ada yang nanya tadi. Sekarang tanya lagi. Kenapa diperintahkan sholat 5 waktu? Kapan kejadian sholat 5 waktu diperintahkan sama Allah? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Sholat 5 waktu diperintahkan sama Allah? Tadi tak pertanyaan ibu apa? Pertanyaan ibu jangan lama-lama jadi kayak yang di sana ya. Gitu kan? Nah, tadi pertanyaan ibu apa ya? Nggak tahu. Oke, kalau pengen tahu kita harus ngapain sih? Kalau pengen tahu kita ngapain? Ketawa ke TV? Ngobrol sama teman? Oke, sekarang gini, sebelum ceritanya bersambung dulu, karena ternyata ada yang nggak fokus. Sekarang kita, kalau ibu bilang subuh berarti tepuk 1. Ingat ya, subuh tepuk 1, zuhur tepuk 2, asar tepuk 3, maghrib tepuk 4, isya tepuk 5. Oke, subuh tepuk 1, subuh tepuk 1. Jangan kayak anak TK sebelah sana tepuk terus. Subuh, zuhur, asar, lama-lama gini terus nggak keren-keren lah, pegel nanti. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu. Isya berarti 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Subuh, subuh sekali. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sekarang yang cewek dulu ibu tes ya. Yang cowok udah mulai mendekati pintu surga. Nah, kuy. Dikit lagi, kuy. Santai. Santai. Oke. Jangan sekarang. Oke, sekarang yang berapa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bingung. Isya berarti berapa kali kalau isya? Ya. Dihitung. Isya, subuh, asar, 3.
ayo harus lebih baik ya dari saya. Tadi kalah Iya, tadi. jangan mau kalah. Ayo. Tadi kalah tadi yang permainan kata lempar kata. Ya, menang salah. Apa? Sekarang menang. Ingat ya, asal Oke, 3. sip. Zuhur 2. Zuhur, Isya, ya, subuh. Gak apa-apa, dimaklumi yang umurnya masih agak-agak ke bawah ke sana, nggak apa-apa dimaklumi. Kalau Dika ke atas, Zuhur, jewet. Sus. kayak Dodo nanti diajak sini. Oke, subuh. Kali-kali. Ayo Dik, konsentrasi subuh. Isya, asar, maghrib. Oke, udah cukup. Lolos nih berarti yang cowok menang. Yang cewek ada yang banyak. Oke. Tadi sampai mana ceritanya? Udah selesai belum? Belum. Sampai dulu mau masjid. Oh, masuk masjid. Nanya-nanya ya. Siapa yang mau jadi Pak Ustadz? Mau ada yang mau jadi Pak Ustadz? Ayo, coba duduk aja di sini Pak Ustadz. Oh, dikasih nih maju. Oh, Pak Ustadznya 2 nih. Kamu yang jadi anaknya. Ya nak, ini Pak Ustadz. Oh, kamu istrinya Pak Ustadz. Oke. Sini ya Pak Ustadz. Yang baik kalau Pak Ustadz. Pandi ceritanya tukang azan, muazin dia. Oke. Bilal ya, Bilal. Ya, bilang. Udah datang, Dik, mau jadi Dodo nggak Dik? Enggak ya, nggak mau ya. Dika jadi yang paling baik, udah ibu aja jadi Dodo. Nah, Ustadznya ketawa-ketawa. Jangan serius. Pak Ustadz, Jauh, jawabnya gimana kalau jadi Pak Ustadz? Pak Ustadz ini kenapa ya Allah? Pak Ustadz sakit? Enggak. Pak Ustadznya jawab. Kenapa dok? Nih, aku mau curhat. Ya, nanti pertanyaannya. Aku mau curhat. Ada yang curhat? Apa curhat apa tadi? Gimana? Coba ngomong aja apa? Baru denger ibu curhat. Oh, curhat hatiku. Oh gitu, ada lagi nih kata-kata. Curhat hatiku, Pak Ustadz. Oh gitu enggak ya? Yeay, Pak Ustadz. Gitu. Pak Ustadz, tadi kan aku dibangunin ibu, Pak Ustadz. Dibangunin ibu, kenapa tadi dibanguninnya diapain Dodo dibangunin ibu? Gimana ini? Gimana? Tadi dibangunin ibunya pakai apa dulu? Oh, disiram air, betul. Disiram air, Pak Ustadz. Untung kamu disiram air, Dok. Kalau disiram uang, enggak ya. Disiram uang receh, cukup. Aduh, loro gitu kan. Pak Ustadz. Terus di dalam mimpi Pak Ustadz. Di dalam mimpi kan, di dalam ruangan yang gelap banget aku tuh dikurung. Kenapa ya Pak Ustadz? Tidak tahu Tanda-tandanya. Lah Pak Ustadz tapi dia tahu kalanya saya katanya. Nah, dikurung di dalam. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Dodo, begini. Kita itu harus sholat 5 waktu karena apa? Wajib. Dahulu kala ada yang tidak dilakukan rawat sadar lah. Contohnya? Lupa Bu. Contohnya? Kita lanjutkan lagi ya. Sholat, sekarang kita ngomongin sholat wajib. Sejarahnya sholat wajib. Nanti ibu tanya ya. Tapi siap-siap maju. Ayo, Dika temennya Dika. Siapa Dik? Sebelahmu Dik. Siapa Dik? Ini Bu. Nanti pasang-pasangan ya. Oh ya, sebelum ini kita pasang-pasangan dulu. Cari pasangan. Berdua. Udah punya pasangan dua-dua ya. Setiap temennya harus ngingetin. Kamu sama ibu. Jadi ntar bertiga nih. Berdua ya. Setiap temennya harus ngingetin cerita yang ibu ceritakan sekarang ya. Nanti ada permainannya, oke? Oke, sudah ya.
Sudah? Sudah punya pasangan? Ya, bertiga boleh, bertiga. Nah, sudah cukup, sudah punya teman? Kita lanjutin sebutannya. Pokoknya nanti kalau ada anak yang bisa jawab, Ada pasangan tuh. Kamu sama dia. biar fokus dengerin. Boleh tuh. Lompat ya. Udah belum? Fokus belum? Tepuk subuh. Tepuk isya. Nah, oke, udah fokus lagi. Terus nanya. Ya udah Pak Ustadz ceritain deh, kenapa sih harus sholat fardu? Pak Ustadz berdiri di sini. Ustadznya lagi ini. Nggak usah deh, Ustadz duduk situ di atas, nanti kalau ditanya. Jadi gini, Rasulullah melakukan perjalanan ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa apa namanya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk mendapatkan perintah apa? Perintah sholat. Terus perjalanan diantar sama malaikat Jibril. Diantar sama malaikat Jibril. Datanglah perintah sholat. Katanya perintah sholatnya ada 50 kali dalam satu hari. Awalnya gitu. Perintah sholatnya ada berapa? Awalnya perintah sholatnya 50 kali hari dalam satu hari. Ya Allah, apakah mampu umatku seperti Dika gini orang sholat subuh 2 rakaat aja sambil ngantuk? Ruku apa sujud, ruku apa sujud kayak gitu? Enggak ya Dik? Enggak. Dika yang sana loh Dik. Nah ini Pak Ustadz udah tua gini kan capek. Iya itu Pak Ustadznya udah capek. Masa ya 50 kali ya Pak Ustadz? Pada akhirnya karena Allah memberikan keringanan, sholatnya hanya 5 waktu. Subuh berapa rakaat? 10 Pak Ustadz. Subuh berapa? 2 Pak Ustadz, 2 bukan 10 ya. Aku tahu hasilnya. Terus berapa hasilnya Pak Ustadz? Berapa Pak Ustadz? Agustus. Kata Pak Ustadz 17 rakaat dalam satu hari. Iya Pak Ustadz, sholatnya 5 waktu. Oh, 17 rakaat dalam satu waktu kita sholat. Subuh cuma 2. Tapi kenapa subuh cuma 2 kok berat banget? Saya. Ngantuk. Begini ngerti Pak Ustadz? Berceramah Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz kan juga berceramah kalau malamnya Pak Ustadz ngantuk. Pak Ustadz aja ngantuk. Nah, Dika kenapa Dik? Berat juga 2. Berat gak? Ini yang cewek siapa sih namanya? Nggak ada yang dikenal tadi. Aini. Belva. Sholat subuh berapa? Cuma 2. Nggak nambah? Nggak perlu ya, capek 2 nambah. Nah, kan? Karena wajibnya sholat subuh 2 rakaat. Ya sudah lakukan 2 rakaat gitu. 2 rakaat aja dulu gitu kan. Ditambah dengan sholat sebelum fajar, sholat sunnahnya. Setelah itu baru sholat duha boleh. Sholat subuh aja dulu 2 rakaat. Dibangunin sama ibu, jangan sampai kayak Dodo. Perlu disiram air. Bu, nanti kalau Bu, jangan aku disiram. Bu, ibu nggak apa-apa siram aku. Kayak Dodo tadi habis cerita, katanya Bu Putri, nggak apa-apa sih ibu disiram. Aku siram ya Bu, nanti tolong siram kalau nggak bangun-bangun. Pakai gayung gitu ya. Ya. Wah, pesan bener. Nanti biar Bu Melani bilang ibuku ya. Boleh katanya Bu Mel. Nanti ini ibu-ibunya disuruh aja. Tadi kata anak-anaknya diguyur kayak Dodo boleh katanya. Mau setuju? Mau disampaikan nanti Bu Mel sama ke orang tuanya nih habis ini. Apa ya? Tanda tangan ya. Saya menyetujui kalau nggak bangun salat subuh diguyur segayung kayak Dodo, atau bisa boleh ditambahin seember kalau Lagi tidur digotong dimasukin sekolah. Nah gitu ya, perlu begitu. Nggak perlu kan? Nah, karena wajib. Kenapa sih? Itu salah satu bentuk sholat. Kenapa harus sholat? Kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur sama Allah gimana?
Gimana caranya? Tiba-tiba, shit, duitnya hilang di jalan. Jamin Hilang, kan? Tadi lagi pegang, tiba-tiba hilang aja. Ayo lo. Ada yang ngambil, ada yang jatuh hilang, nyalahin tuyul. Tuyulnya kayak apa juga? Nah, ceritanya pegang uang nih. Ada pegang uang gini. Nih, aku punya duit. Nanti aku pulang mau jajan. Tak traktir kabeh wes. Udah sombong. Pegang duit gini. Kesandung lah di jalan. Siapa namanya? Farel kesandung di jalan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia lupa sama duitnya jatuh diambil entah mana. Kok terbang kena angin. Udah sampai warung nih. Ayo teman-teman tenang aja, aku jajan. Mana uangnya? Uangnya kan ceritanya terbang angin di sini ya. Belum, ini ceritanya uangnya keterbang sama angin. Kok nggak ada? Ya Allah. Nah, kenapa uangnya sampai jatuh? Hilang, Farel jatuh pertama sambang kesandung. Atas izin Allah uang itu bisa hilang dalam sekejap. Nah, kita nggak pernah tahu loh. Tiba-tiba jatuh. Simpen baik-baik ya buat Iva. Alhamdulillah. Ya, simpen baik-baik ya Farel ya. Nah, berdoa sama Allah ya. Ya Allah, aku punya uang gitu ya. Semoga uangku aman. Pak Ustadz, yang baik Pak Ustadz. Nah, terus habis itu, itulah salah satu bentuk kenapa kita sholat berdoa sama Allah. Biar apa? Berdoa biar apa sih? Biar mendapatkan pahala. Berdoa lagi untuk siapa? Kita. Kedua orang tua. Siapa yang di sini bisa baca doa orang tua? Kita baca untuk doa untuk orang tua. Pak Ustadz nih yang mimpin. Yuk. Karena kita berdoa untuk kedua orang tua pada saat sholat, kita yang serius ya. Ini ayo tangannya gimana? Sikap berdoa, sikap berdoa. Punya orang tua nggak sih? Ntar dulu ibu nanya, bercanda terus. Punya orang tua nggak mbak? Nggak punya. Iya kalau punya yang serius ya mbak. Orang tuanya di sana lagi bekerja, berdoain. Nggak mau doa sama orang tua. Ya coba tangannya gimana tangannya? Nah, tangannya gimana tangannya? Pak Ustadz coba dibimbing Pak Ustadz. Nah, lihat Pak Ustadznya nih. Ayo oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Nah, satu, pada saat sholat wajib kita berdoa khusus untuk kedua orang tua kita. Udah berdoa sama orang tua tadi bisa? Coba. Buat ibu aja lah, kayaknya nggak ada yang fokus sama ya. Bawa pulang semua ya. Ini ya, ibu bawa pulang semua karena nggak ada yang fokus. Kan belum, kita lagi ngomongin habis sholat ngapain aja. Boleh niat wudhu bisa? Bisa. Bisa? Berarti sebelum sholat harus wudhu dulu. Nah niatnya wudhu ada yang bisa. Maju sini. Ayo ke situ tuh yang bisa. Ayo ke depan. Sini ayo Pak Ustadz. Pak Ustadz dari tadi jadi Ustadz kesian gak ada tadi ya. Pak Ustadz. Lihat wudhu. Iya, gantian. Oke. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa. Nah sudah ya. Tadi sampai mana ibu ceritanya? Ibu sampai lupa. Nanti panik dulu. Sampai mana ibu ceritanya? Coba sampai mana tadi ceritanya? Ada yang mau ceritain sampai mana tadi ibu cerita? Sampai mana tadi ibu cerita?
bahwa setelah sholat subuh habis itu berdoa kepada Allah, kedua orang tua kita, minta apa biar dijaga, biar lebih baik lagi. Nah, habis itu dimakannya nanti ya. Nah, setelah itu Dodo diceritain bahwa kata Pak Ustadz tadi gimana Pak Ustadz salatnya tadi sebelum 5 waktu tuh ada berapa kali? Sebelum itu Pak Ustadz 50 berarti fokus ya. Nih 50. Mana 50? Namanya siapa? Enggak panggil 50. Siapa namanya? Oh, Cinta Indonesia. Cinta sama orang tua. Nah, 50 tadinya 50 terus jadi 5. Berat nggak 5 kali 5 waktu? Berat? Seberat badanmu? Enggak ya, oke. Berat nggak? Cukup badanku aja yang berat Bu, sholatnya insya Allah enggak gitu ya. Enggak ya, habis ini sholat zuhur bareng-bareng biasanya. Insya Allah ya, sholat zuhur bareng-bareng ya. Pertanyaan lagi. Oh oke. Tadi perintah sholat itu perjalanan Rasulullah dengan Jibril dari mana ke mana? Oh ya boleh. Oke. Ngacung dulu baru jawab. Tolong dikondisikan dulu ya. Nah, terus habis itu siapa yang mau di sini praktek bacaan ruku? Ruku. Ya betul. Ruku. Itu sujud. Ayo. Sujud begini. Ruku. Berdiri. Ya, dekat kepala tapi apa? Ah, ya. Lupa ya kalau nggak gerakan sholat, lupa ya gua aja ingatnya ruku dan sujud. Semuanya. Subhana rabbiyal a'li wa bihamdi. Siapa yang hafal doa iftitah? Ada yang berani nggak? Tina tahu? Nggak terlalu apa? Tidak hafal? Ya gimana Pak Ustaz? Iya tadi. Ayo pertama itu. Allah kabiro. Itu dikirim dari sana. Ada yang hafal? Belum. Nanti dihafal. Ada yang cerdas apa? Belum. Nanti tanya ke ibu bapak ya di rumah ya. Iya betul itu. Oke. Nanti tanya kalau itu susah, agak susah. Tahiyat. Siapa yang berani tahiyat? Ya boleh, oke bisa. Karena udah berani jawab. Siapa yang mau praktekkan gerakan sholat di depan? Boleh? Kamu lagi gantian. Gantian. Ya boleh, gerakan sholat ya. Ya berdua, coba yang rapi. Nggak boleh bercanda, gerakannya ada gerakannya. Ayo berdiri. Ya berdiri. Terus gerakannya aja. 1 rakaat aja ya. Terus? Tahiyat langsung, tahiyat. Tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulangi lagi. Ayo, coba ulangi. Fandi. Ya, bareng-bareng berdua. Ayo, salat coba. Ayo, Fandi sama siapa namanya? Siapa
Ya, Devita, ayo. Yuk, sholat ya. Gerakan sholat. Aku bu. Mari pertanyaan yang lain. Lihat temennya terakhir wah, gitu. Oke. Mau untuk salam sebelah kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu ya. Kanan dulu, tadi lupa. Yang dapat kue silakan bagi-bagi ke temannya ya, jangan dimakan sendirian. Bawa pulang, kalau mau dimakan bareng-bareng nanti. Udah dibuka. Gak boleh makan sekarang, gak boleh makan. Nanti disimpan pas istirahat, oke? Nah, setelah itu Dodo akhirnya ngerti bahwa sholat 5 waktu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus praktek sholat tadi bareng Dika dan teman-temannya. Terus dia, Pak Ustadz mau ngapain Pak Ustadz? Oh, simpan itu. Manggilnya Pak Ustadz ya, sekarang dia udah jadi Ustadz. Amin. Ya Pak Ustadz, amin. Amin, Allahumma amin. Pak Ustadz, udah siap? Selesai. Nah, setelah itu akhirnya tahu Dodo bahwa sholat wajib ada 5 waktu. Ya diem ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Isya berapa kali tepuknya? Coba. Isya. Zuhur. 1, 2. Zuhur tepuknya berapa kali? Subuh tepuk berapa kali tadi? Nah, oke. Sudah tahu. Dan perintah sholat diberikan kepada siapa? Tadi kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditemani siapa tadi? Malaikat Jibril. Nah, sudah selesai aja duduk Pak. Oh gitu ya Pak Ustadz. Berarti aku memang harus rajin sholat nih, biar Allah makin sayang sama kita. Mau nggak sih disayang sama Allah? Mau. Sebentar lagi deket pintu surga, nggak mau ya Dik? Nanti aja ya Dik. Nah, belum cukup. Ya Allah, Masya Allah. Sini Dik, maju. Nanti hadiahnya minta Bu Mela nih tapi. Sini, boleh ngomong? Gimana Dik? Bukan belum cukup umur, amalnya belum banyak. Ya, menyenangkan orang. Kenapa? Ya, karena amalannya belum. Amalan pertama kali yang dihisab adalah sholat. Jadi kan nanti bakal ditanya, Pak Ustadz, apakah kamu sholat? Jawabnya, sholat berapa kali Pak Ustadz? 5 waktu. Nah, 5 waktu. Benar Pak Ustadz? Niat Pak Ustadz? Pak Ustadz niat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Insya Allah nanti pintu surganya terbuka lebar buat Pak Ustadz karena melakukan sholat. Alhamdulillah. Dodo, dihisap Dodo. Kalau dihisap ditanya dulu sholatnya gimana? Aduh, ya Allah, aku sholat kemarin aja, hari ini enggak. Ya Allah, astagfirullah. Bolong ya Allah, subuh ngantuk, zuhur karena banyak main, asar capek, maghrib ketiduran, sampai isya pagi. Nah, gitu. Dodo aja yang kayak gitu ya. Anak-anak di sini enggak ya? Iya, insya Allah. Boleh sholat di masjid kalau memang cowok-cowok sholat di masjid ya. Nah, pada sholat di masjid ya, biar masjidnya ramai. Yang cewek-cewek juga bisa. Dika panggil temennya, wah teman-teman, udah azan, ayo sholat. Berbondong-bondong sholat. Masya Allah, rame nangis. Samperin satu-satu. Habis itu main boleh, habis itu sholat lagi boleh. Iya, iya. Nanti ke masjid bareng-bareng gitu ya. Yang perempuan juga bareng-bareng ke masjid. Sip, oke. Bisa janjian kalau subuh, nggak usah lah janjian.
Nanti bisa ibunya guyur air dulu. Ember, Dikar, ya. Aku enggak. Nanti diguyur ember. Ya, nggak perlu ya. Tenang. Aku langsung bangun. Aku sholat, nggak perlu diguyur-guyur. Tenang. Oke? Awas. Nah, setelah akhirnya sadar bahwa sholat itu wajib dan Dodo harus berdoa biar disayang sama Allah, biar besok ranking 1. Ada ranking berapa kemarin? Gak ada ranking ya sekarang ya? Gak ada pakai ranking ya? Biar dapat uang banyak tadi. Oh ya, oke, pintar. Terus biar disayang sama teman-teman, biar temennya banyak, biar disayang sama orang tua, biar orang tua juga nanti dirahmati sama Allah. Maka Dodo akhirnya pulang dapat jawaban dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, makasih ya Pak Ustadz atas jawabannya. Aku jadi semangat nih. Ternyata sholat itu mudah, tapi yang susah apanya? Bangunnya, malesnya, melawan males sama diri kita sendiri. Iya. Lagi nge-game, zuhur, azannya berkumandang. Nah, udah zuhur. Bentar Bu, zuhur masih lama, beberapa jam lagi. Nah, jawabannya gitu. Udah asar. Capek Bu, mandi mau main sama temen. Nah, lewat terus. Ya Allah, terus siapa yang mau doain ibu bapaknya nanti? Ya, jangan ya. Kalau Pak nggak apa-apa, sekarang kan udah besar, umurnya berapa? Pak Ustadz umurnya berapa sih? 8. Dika 11. 10 udah, apalagi udah 11, di atas 10 tahun itu katanya, kata Rasulullah, kalau nggak mau sholat orang tuanya boleh memukul, harus dipukul dulu pakai sapu gitu ya. Ya enggak ya, nggak perlu ya. Oke, nah setelah itu Dodo pulang dan Dodo akhirnya baik hati kayak Dika, rajin sholat kayak Pak Ustadz, nggak perlu disuruh-suruh ke masjid sendiri kayak Vino. Alhamdulillah, aku sekarang mau jadi orang baik biar kayak Dika dan teman-temannya di sini dulu. Alhamdulillah. Nah, jadi kita habis ini semangat ya, nggak perlu pakai guyur-guyur, ibu guyur air ya, nggak perlu ibu marah-marah ya. Di rumah nggak perlu ya. Kita semangat untuk sholat fardu, sholat wajib ya. Sekian cerita dari Kak Putri. Besok lagi insya Allah ketemu lagi. Ini serah. Jadi ada saya. Oh, ada saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.